Perbedaan versi kisah Nabi Ibrahim dan penyembelihan putranya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi. Kitabullah ini merupakan saksi yang menunjukkan kepada kita bahwa putra yang disembelih itu adalah Ismail. Perbedaan versi kisah Nabi Ibrahim dan penyembelihan putranya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi selalu dibahas menjelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Memang, ada persamaan dan perbedaan narasi antara ketiga agama tersebut tentang kisah Ibrahim, istri-istri, dan anak-anaknya. Pendapat para mufasir cukup beragam dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tentang kisah kurban. Perbedaan tafsir ini terjadi karena ayat Al-Quran tidak menyebut nama. Ibnu Katsir dan juga para mufasir lainnya mengatakan putra yang dikorbankan adalah Ismail. Penafsiran ini dominan dan mainstream hingga sekarang. Hal ini berdasar hadis bahwa Nabi Muhammad SAW, "Aku adalah anak dua sembelihan, Ismail dan Abdullah." Abdul Muthalib juga berniat mengorbankannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus pergi, menghadap kepada Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh." Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia 86 tahun. Dan ketika beliau mempunyai anak Ishak, usia beliau 99 tahun. Yahudi dan Kristen. Narasi Yahudi dan Kristen hampir sama. Kedua agama ini berkeyakinan bahwa putra Ibrahim yang akan dikorbankan Ishak, atau Ishak dalam bahasa Arab, karena Ishak adalah anak Ibrahim dari istrinya Sarah. Ishak adalah ayah Yakub dan kakek dari 12 suku Israel. Dalam Bible Ibrani, pada kitab Genesis, Ibrahim diperintah Tuhan untuk mengorbankan putranya Ishak, peristiwa yang disebut akedah, artinya pengikatan. Ketika baru akan menyembelihnya muncul utusan Tuhan. Malaikat berkata, "Sekarang aku tahu kamu takut Tuhan." Dan muncullah domba, ram, sebagai ganti dan ia pun menyembelih domba itu. Tempatnya di Moriah, di Yerusalem. Tuhan berfirman, "Karena kamu telah melakukan ini, telah patuh menjalankan perintahku, aku akan berkati kamu dan keturunan-keturunanmu di antara bangsa-bangsa." Salah satu narasi di kalangan Yahudi meriwayatkan tentang usia Ishak yang 36 tahun pada waktu akan dikorbankan. Dikisahkan, Ibrahim siap berkorban untuk dunia. Lebih lanjut, Kristen membandingkan peristiwa hampir pengorbanan itu dengan peristiwa penyaliban. Dalam pendidikan Kristen ditekankan bukan rencana seorang ayah, Ibrahim, untuk menyembelih putranya, tapi pada keimanan dan kepatuhannya pada Tuhan. Bahwa perbuatan moral tidak cukup tanpa keimanan. Bertentangan, Ibnu Katsir mengatakan ahli kitab berpendapat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anak tunggalnya itu, dan dalam salinan kitab yang lain disebutkan anak pertamanya. Akan tetapi, mereka mengubahnya dan membuat-buat kedustaan dalam keterangan ini, lalu mengganti dengan Ishak. Padahal hal tersebut bertentangan dengan nas kitab asli mereka, ujar Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, sesungguhnya mereka menyusupkan penggantian dengan memasukkan Ishak sebagai ganti Ismail karena bapak moyang mereka adalah Ishak, sedangkan Ismail adalah bapak moyang bangsa Arab. Orang-orang ahli kitab dengki dan iri hati kepada bangsa Arab, karena itu mereka menambah-nambahinya dan menyelewengkan arti anak tunggal dengan pengertian, anak yang ada di sisimu, karena Ismail telah dibawa pergi oleh Ibrahim bersama ibunya ke Makkah. Menurut Ibnu Katsir, takwil seperti ini merupakan takwil yang menyimpang dan batil, karena sesungguhnya pengertian anak tunggal itu adalah anak yang semata wayang bagi Ibrahim saat itu. Lagi pula anak pertama merupakan anak yang paling disayang lebih dari anak yang lahir sesudahnya, maka perintah untuk menyembelihnya merupakan ujian dan cobaan yang sangat berat, ujar Ibnu Katsir.